Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash syuhur, syahrul mubarak, unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih: A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam: Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa fi haditsin akhar: Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Saking istimewanya Ramadan, hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, keistimewaan Ramadan, peluang, kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita berjumpa dengan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa demikian? Malaikat Jibril sudah mewanti-wanti sebagai bentuk peringatan yang disampaikan kepada Rasulullah dalam doanya yang diaminkan oleh Rasulullah. Kata malaikat Jibril, sungguh celaka syaqiya abdun adraka alaihi Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celaka seorang hamba diberikan kesempatan, adraka, mampu, alaihi Ramadan, atasnya atau berjumpa atasnya dengan bulan Ramadan, akan tetapi fansalakha minhu, Ramadan lewat begitu saja darinya, walam yughfarlah, dia tidak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diaminkan oleh Rasulullah. Artinya bukan berarti mencela hamba Muhammad, mengiyakan hamba Muhammad agar celaka orang yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan. Tapi ini merupakan sebuah bentuk peringatan malaikat Jibril kepada umat Nabi Muhammad agar sebelum berjumpa dengan Ramadan, jangan sampai mereka menyia-nyiakan keistimewaan bulan Ramadan, terutama keistimewaan ampunan baginya. Oleh karena itu, hadirin pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saat ini kita sudah masuk berjumpa dengan tamunya Allah, yaitu bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, baginda Nabi menyatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatinu wa maradatul jin, dibelenggu semua setan dan jin-jin yang jahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau di bulan-bulan lain kita punya musuh dua. Yang pertama adalah setan yang senantiasa selalu berusaha untuk menjerumuskan kita agar kita jauh dari Allah, agar kita masuk kepada golongan mereka. Belum lagi nafsu syahwat yang ada dalam diri kita. Dua musuh yang harus kita hadapi sekaligus. Namun di bulan Ramadan, satu musuh sudah Allah belenggu, yaitu setan dan jin-jin yang jahat, yang mengajak kita kepada kehancuran, yang mengajak kita jauh dari Allah. Akan tetapi bulan Ramadan, satu musuh yang harus kita hadapi, yaitu melawan hawa nafsu syahwat. Para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi walaupun cuma satu musuh yang ada, yang kita hadapi, bukan sembarang musuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perang Badar menyatakan di hadapan para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, wa qila ayyu jihadil akbar ya Rasulullah, qala jihadun nafs. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah di hadapan para sahabat menyatakan, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya, apa perang besar ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, perang melawan hawa nafsu ini tidak sembarang perang. Perang yang membutuhkan spirit yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa memenangkan melawan hawa nafsu. Sebab apa? Jaminannya adalah mendapatkan, meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, meraih surga yang Allah janjikan kepada kita. Para pemirsa TVNU yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, mumpung kita berada di awal Ramadan, mumpung masih ada waktu yang sangat panjang, selama 1 bulan penuh kita akan digojlok, selama 1 bulan penuh kita akan berjuang melawan hawa nafsu dalam diri kita, melawan kemalasan. Jangan sampai kita terpapar oleh hawa nafsu kita sendiri. Mari kita tumbuhkan spirit yang begitu besar untuk memanfaatkan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam Ramadan, agar kita senantiasa meraih ketakwaan yang Allah janjikan kepada kita. Untuk menambah spirit kita di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan bulan Ramadan selama sebulan penuh, sedikit kami sampaikan apa saja yang keistimewaan Allah berikan kepada kita. Sebab kalau kita tidak tahu keistimewaan yang ada di dalamnya, tidak akan muncul spirit yang kuat untuk betul-betul kita beribadah secara totalitas. Ibarat kata kalau kita
akan kedatangan tamu. Kita tidak kenal dengan tamu yang akan datang ke tempat kita. Padahal yang datang ini adalah seorang presiden, tapi kita tidak tahu kalau itu adalah presiden. Maka pasti kita akan biasa-biasa saja, walaupun posisinya dia berada di samping kita. Sekalipun Jokowi datang, misalnya Pak Jokowi datang ke tempat kita, datang ke musola kita, datang ke kampung kita, padahal kita bersalaman dengannya, tapi karena kita tidak kenal siapa Jokowi, maka kita akan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita kenal Pak Jokowi adalah seorang presiden, orang yang punya kekuasaan di negeri ini, maka pasti akan kita layani dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takdim, dan dengan penuh persiapan yang matang agar kita bisa memuliakannya. Begitupun dengan Ramadan. Agar kita lebih maksimal di dalam beribadah mumpung masih di awal-awal, maka banyak keistimewaan. Kita harus mengenal bulan Ramadan, banyak keistimewaan di dalamnya. Yang pertama, keistimewaan di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Tidak ada perintah puasa wajib selain bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Sehingga Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, baginda Nabi bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untukku dan akulah langsung yang akan membalasnya. Jadi tugas kita hanya berpuasa, tidak usah berpikir berapa pahala yang akan kita dapatkan dari Allah, sebab itu hanya Allah yang akan membalasnya langsung. Itu yang pertama. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan sehari pun untuk tidak berpuasa, karena itu akan menjadi kerugian yang besar buat kita semua. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, Allah sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa menjadi bekal utama kita meraih kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang ada dalam Ramadan adalah kita dianjurkan untuk perbanyak melakukan sedekah. Sebab kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal? Sedekah kapan? Sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab, as-sadaqah fi syahri Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari berlomba-lomba. Yang mungkin sebelum bulan Ramadan kita setiap hari sedekah sebanyak 5.000, tingkatkan di bulan Ramadan ini menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat. Sebab sedekah di bulan Ramadan sedekah yang paling utama. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bahkan ibadah yang terlihat nampak ringan, akan tetapi begitu besar pahalanya dari Allah. Baginda Nabi Muhammad menyatakan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha.
wa laisa alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Barang siapa yang baca kitab Allah Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan bukan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif dihitung satu, lam dihitung satu, mim dihitung satu. Artinya kita cuma baca alif lam mim itu sudah dihitung 3 huruf. Berarti kalau satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau 3 huruf 30 kebaikan, baru baca alif lam mim. Apalagi kalau kita baca, contohnya sehari sejuz saja, sudah berapa huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Betapa banyak pahala yang kita kumpulkan. Kemudian juga di dalamnya kita disuruh melaksanakan qiyamul lail. Ulama menafsirkan sebagian yang dimaksud qiyamul lail adalah sholat tarawih. Oleh karena itu sholat tarawih yang diadakan di masjid, di musola, jangan kita hanya menjadi pemantau saja. Sebab apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam, barang siapa yang qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mau dilihat sama tetangga, bukan karena mau dilihat sama orang tua, bukan karena mau dilihat sama istri, bukan karena mau dilihat sama mertua, tapi karena Allah betul-betul ingin menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, maka jaminannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan berikutnya masih banyak. Selain perintah puasa, kemudian perintah sedekah, dianjurkan sedekah, dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Kemudian juga qiyamul lail, salat tarawih, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita menghidupkan masjid, musola yang ada di lingkungan kita dengan perbanyak menjalankan sholat berjamaah. Sebab apa? Sholat jamaah adalah sholat yang istimewa pahala. Kata Rasulullah, sholatul jamaah khairun min sholatil fadhi bisab'ati wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Ada seorang ulama, ketika itu ada tamu datang ke rumahnya. Kemudian dia mengamalkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Barang siapa yang memuliakan tamu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Dia berprinsip bahwa memuliakan tamu lebih utama ketimbang sholat jamaah. Akhirnya dia muliakan tamu karena ada tamu, tepat dengan waktu untuk berjamaah. Ternyata setelah tamunya pulang, akhirnya dia tidak kebagian sholat jamaah, dia sholat sendiri. Sholat sendiri sebanyak 27 kali dilakukan. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, selama 27 kali dilakukan, 4 rakaat kali 27. Dia pikir sama dengan sholat jamaah pahalanya. Akhirnya malamnya dimimpikan oleh malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? Seandainya kau sholat lebih dari itu, maka pahala engkau tidak akan menyamai dengan orang yang sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita sampai akhir Ramadan, agar kita bisa memaksimalkan bulan yang mulia ini. Terima kasih, mohon maaf